Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, NIM 201081045. Saya berasal dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Pertama yaitu kita harus menjaga ruangan supaya tetap berada di ruangan yang terprivasi, tertutup, agar memberikan kenyamanan kepada pasien. Hordingnya ditutup dan ibunya dipasangkan selimut supaya terjaga privasi klien kita. Yang pertama kita periksa dari bagian head to toe, yaitu bagian kepala sampai ke bagian ujung kaki. Yang pertama kita cek dari bagian kepala, apakah rambutnya rontok atau tidak, dan kemudian masalah warna. Kemudian masalah rambutnya kita harus pastikan apakah rambutnya pirang. Pirang itu apakah asli atau dicat. Nah, kalau pirangnya asli maka kita harus waspada. Kemudian berapa kali keramas yang perlu kita tanyakan kepada ibunya. Kedua yaitu kita harus mengecek wajah ibu, apakah di wajahnya ada flek-flek kehitaman atau tidak, flek kehitaman atau glavidaru. Plasma glavidaru ini yaitu flek-flek yang sering dialami ibu pada saat ibu hamil karena berpengaruh pada hormon estrogen yang dimiliki pada saat ibu hamil. Jadi kita cek dan kita jelaskan kepada ibu bahwa kondisi ini tidak berpengaruh. Ini adalah kondisi yang fisiologis. Nah, selanjutnya yang ketiga kita mengecek udem. Udem pada wajah kita cek, kemudian ditekan seperti ini. Caranya seperti ini. Nah, jika dia kembali kurang dari 2 detik, maka kemungkinan terjadi udem. Dan jika dia langsung kembali, maka mungkin tidak terjadi udem. Nah, kemudian bagian mata. Untuk bagian mata, kita minta ibunya untuk melihat ke atas dan sambil kita tekan bagian bawahnya. Kita lihat apakah konjungtiva ibu pucat atau tidak. Jika warnanya putih maka pucat, dan jika merah atau keping-pingan maka tidak. Nah, di sini kita akan melihat kondisi sklera dan konjungtiva ibu. Skleranya kita cek lagi apakah iterik atau kuning atau tidak. Selanjutnya kita mengecek dari bagian telinga klien kita. Perhatikanlah bahwa saat melakukan tindakan, lakukanlah tindakan yang dari permukaan yang jauh dari kita ke bagian terdekat. Kemudian telinganya kita cek dulu. Ibu, mohon maaf, telinganya kita cek dulu ya. Nah, di sini kita akan mengecek apakah telinganya berdengung atau tidak, apakah ada pengeluaran cairan atau tidak. Ibu, mohon kita cek lagi telinganya ya. Oh, ternyata telinganya bersih. Nah, selanjutnya kita cek kelenjar submandibular yang berada di belakang telinga ibu, apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian kita cek dari tekanan vena jugularis di sini, apakah terjadi pembesaran atau tidak. Tidak terjadi pembesaran atau pembengkakan dari kelenjar tersebut. Kita cek bagian mame. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan payudara. Bisa dibuka ibu bajunya, saya bantu ya. Sebelum kita melakukan inspeksi, kita harus melakukan palpasi pada payudara. Dulu payudara kanan dan kiri apakah simetris. Kita lihat kembali apakah puting susunya bersih atau tidak. Kita cek daerah hiperpigmentasinya, daerah areola mamenya, apakah terjadi hiperpigmentasi. Langkah yang selanjutnya kita harus melihat apakah puting susunya bersih atau tidak. Selanjutnya kita melakukan palpasi atau perabaan di daerah payudara. Daerah mame si ibu kita lihat apakah terdapat benjolan di daerah itu atau tidak. Kita melakukan palpasi, kita minta ibunya agar untuk mengangkat tangan ke atas. Ibu, mohon maaf, angkat tangannya ke atas dulu ya ibu. Sebentar lagi ya ibu. Ya, bagus.
Lakukan daerah palpasi dari daerah yang terjauh dulu. Kita sanggah tangannya seperti ini, kita palpasi. Selanjutnya, nah jika tidak ada pembengkakan atau benjolan ke payudaranya, maka kita akan melakukan pemeriksaan kolostrum. Melakukan pemijatan di daerah puting susu ibunya, maka kita renggangkan terlebih dahulu. Lalu kaku dan kemudian kita tarik ke atas. Pertama kita siapkan home bersih atau steril, kemudian bengkok dan kapas kering. Nah, kemudian kita siapkan baby oil. Kemudian kita masukkan kapas kering ke home dan tuang sedikit baby oil. Kita simpan di daerah areola mami ibu selama 3 menit dan kita lakukan pengompresan selama 5 menit. Selama 5 menit, kemudian setelah 5 menit kita lakukan pembersihan. Caranya yaitu kita tarik dan kita putar. Kita bersihkan dari areola ke mamenya. Lakukan pemeriksaan dari payudara, kita tutup kembali. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan di daerah perutnya ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di perut ibu. Mohon izin ya Bu, dibuka. Tetap ingat, tetap jaga privasi klien. Pertama, kita lihat apakah terjadi pembesaran pada usia kehamilan. Kemudian kita cek bentuk perutnya, apakah memanjang, melintang, atau lonjong. Kita cek inspeksi pada perut ibu, apakah terdapat daerah prie yang terdapat di perut ibu. Inspeksi selanjutnya kita akan mengecek apakah ada strie-strie di perut ibu. Apakah ada linear mitra di daerah perut ibu. Dan selanjutnya kita cek apakah ada bekas operasi di daerah perut ibu, biasanya di daerah sini atau sini. Dan kita akan melakukan palpasi pada daerah hepa dan lempa ibu. Boleh melakukan miring sedikit. Baik, kita akan melakukan tekanan dan palpasi. Apakah ada pembengkakan atau tidak. Baik, sebelah sini lagi. Maaf Ibu. Selanjutnya melakukan palpasi pada daerah abdomen. Pada leukot yaitu leukot 1, leukot 2, leukot 3, dan leukot 4. Coba leukot 1 fungsinya untuk mengukur berapa fundus pada uteri apa yang berada di daerah fundus ibu. Sebelum kita melakukan leukot 1, kita harus mendekatkan dulu metriumnya biar tidak jauh dari ibu. Nah, baiklah ibu, bisa ditekuk sedikit kakinya ibu supaya kulit perutnya tidak terlalu tegang. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan. Pertama-tama kita harus gosok dulu tangannya biar panas, supaya jika tersentuh oleh perut ibu tidak terkejut. Baik, selanjutnya kita cek dulu apa yang ada di perut ibu. Nah, jika keras dan melenting, maka kemungkinan ini adalah kebalan. Kemungkinan jika dia bulat dan tidak melenting, maka kemungkinan
Oh, ini lunak ya Bu. Baiklah, kita akan cek lagi dan kita ukur. Perlu diperhatikan pada saat pemeriksaan, jangan tempelkan midline ini di daerah bawahnya, tetapi tempelkan ke daerah belakangnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leopard 2. Sini fungsinya yaitu menentukan bagian mana yang merupakan punggung janin dan bagian mana yang merupakan bagian terkecil. Dan bagian mana merupakan bagian terkecil dari janin. Sama seperti tadi, kita kumpulkan, kemudian kita periksa dan kita cek apakah dia keras seperti papan, maka dia merupakan bagian punggung. Tetapi kalau dia berupa bagian terkecil seperti tangan atau kaki, berarti itu merupakan bagian-bagian terkecil. Baiklah, selanjutnya kita akan memeriksa yaitu pukar atau punggung kanan, dan yang kedua yaitu pukir atau punggung kiri. Kemudian fungsi dari neopod yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagian yang terendah dari janin tersebut. Jadi posisi apa yang terendah untuk posisi janin tersebut. Selanjutnya perutnya akan kita coba untuk menunjang ke atas. Selanjutnya yaitu leopard 4. Mohon izin meluruskan kakinya terlebih dahulu ya. Untuk mengetahui apakah skala bagi bagian kita minta untuk meluruskan kaki terlebih dahulu. Ibu mohon izin pada ibu yang menggunakan leopard 4, maka dia akan masuki ke tahap. Jika dia konvergen, maka tahapnya seperti itu, dan dia sudah mulai untuk memasuk. Akan kita lakukan dengan cara perlimaan atau pengukuran dengan timah. Kalau dia sudah masuk, berarti dia bisa dikatakan sebagai divergen. Nah, sekarang dia belum masuk. Nanti kalau masuk, dia akan disebut dengan konvergen. Oke, baik, jangan lupa selanjutnya akan kita cek denyut nadi janin. Kita bisa cek dengan menggunakan denyut. Jadi denyut itu ada yang terbuat dari bahan kayu dan juga ada dari yang terbuat bahan aluminium. Jangan lupa pada saat selesai kita pegang kembali bagian tertingginya. Ibu mohon maaf, selanjutnya saya tutup dulu ya Bu ya. Ibu izin bertanya sebelumnya, apakah ada keputihan, wasir, dan susah berak atau hemoroid? Baik, tidak ada ya Bu ya. Selanjutnya ialah kita melakukan pemeriksaan kudem pada daerah kaki. Jadi kita permisi, Ibu permisi dulu, daerah kakinya saya periksa dulu ya Bu ya. Nah, kita akan mengecek kudep pada daerah kaki ini. Kita mengecek dari bagian yang terjauh.